see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in things, they lay Him down in Joseph's tomb. The entrance
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, mari kita sama-sama tinggikan Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, have no rival. You have
Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You are the name. Your name full of life. Your name full of light. You are beautiful, you are beautiful. You are beautiful, you are beautiful. You are beautiful, God. You are beautiful. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yes, Lord. Sungguh
dalam dari yang kami mengerti dan lebih indah dari yang kami bayangkan Tuhan. Itu semua yang Engkau pikirkan tentang hidup kami Tuhan. Kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang telah Engkau lakukan. Dan di dalam Kristus, semua yang kami perlukan ada di dalam Engkau. Thank you Lord, thank you Jesus. Halo jemaat, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan hadirat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu mau selalu untuk keluar kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, kepada sekeliling kita. Sehingga dimanapun saudara berada, kita menjadi orang-orang yang akan mengubahkan situasi. Kita menjadi orang-orang yang mengubahkan keadaan. Kenapa? Karena kita mengalirkan hadirat Tuhan dari dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau share firman Tuhan. Pernahkah kita berpikir ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada hari pertama dia bilang let there be light. Dia berkata jadilah terang. Dan dikatakan maka terang itu jadi. Tapi saudara, menariknya pada hari yang keempat baru Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari yang keempat baru diciptakan matahari, bulan, dan bintang. So, terang apa yang sebenarnya ada pada hari pertama sampai pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang itu? Artinya sebelum ada benda-benda penerang, telah ada terang terlebih dahulu. Dan terang yang dimaksud, terang yang ada sebelum semua benda-benda penerang itu ada, itu adalah Dia sendiri. Terang yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Sehingga kehadirannya Dia, kemuliaannya Dia, itu membuat semua yang ada di bumi ini menjadi terang. Semua ciptaannya, Dia melepaskan terang. Firman yang Dia lepaskan bukan hanya firman yang biasa. Firman yang Dia lepaskan adalah firman yang memiliki terang di dalamnya. Saudara, kalau kita lihat dalam Yohanes 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, dikatakan Yohanes 1 ayat yang keempat, kita lihat Yohanes 1. Ayat yang keempat dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam siapa? Dalam firman. Dalam firman itu ada hidup. Artinya firman yang dilepaskan, yang keluar dari mulut Allah, itu memiliki kehidupan di dalamnya. Dan bukan hanya memiliki kehidupan, dikatakan gini, hidup itu adalah terang manusia. So he's not just speaking a word, but he is releasing a life. Dia melepaskan suatu kehidupan, dan di dalam kehidupan itu ada terang. Dan di sini dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Saudara, menarik di sini. Sebelum benda-benda penerang itu menerangi bumi, Tuhan melepaskan firman, dan di dalam firman-Nya itu mengandung terang. Dia adalah terang yang sempurna. Dia adalah ultimate light, ya, terang yang paling sempurna sebelum ada benda-benda penerang itu. Hari ini mungkin kita berpikir keadaan hari-hari ini tidak jelas, ekonomi nggak jelas, pekerjaan tidak jelas, atau mungkin keadaan keluargamu, keadaan kesehatanmu, dan lain-lain. Tapi selama kita memiliki firman di dalam kehidupan kita, selama kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, saudara boleh nggak melihat keseluruhan jalannya, tapi engkau berjalan dengan sang terang. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa Dia adalah sang terang. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Dia, ketika Dia ada di dalam kehidupan kita, tidak ada kegelapan yang bisa menghentikan engkau. Tidak ada satupun masa depan yang gelap yang bisa membuat engkau ragu, yang bisa membuat engkau khawatir,
Ketika engkau hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam kehidupanmu, maka masa depanmu penuh dengan pengharapan. Hari depanmu penuh dengan kepastian. Saudara, saya kembali lagi tadi, mungkin kita nggak bisa lihat jalannya hari-hari ini, tapi saya hanya mau mengajak kita ikuti Tuhan. Mungkin Tuhan hanya akan menuntun kita step by step. Kecenderungan manusia, kita mau tahu semua ceritanya. Kita mau tahu, ya jangan cuma hari besok dong, saya mau tahu terus sampai ke depan. Saudara, kalau Tuhan hari ini mengajak engkau berjalan step by step, Tuhan menuntun engkau langkah demi langkah, kita hanya harus yakin, kita hanya harus percaya bahwa aku berjalan dengan sang terang. Banyak manusia berpikir, kalau aku punya uang, aku punya terang. Artinya gini loh, kalau aku punya uang, ya hidupku gak galau lah. Kalau aku punya jodoh, aku punya pacar, ya aku gak galau lah. Kalau aku punya kerjaan, ya aku gak galau lah. Apapun juga yang hari ini menurut kamu itu adalah terang buat kamu, ketahuilah, itu hanya terang yang semu. Dan kamu, di dalammu, kamu memiliki terang yang sempurna, terang yang ultimate, terang yang abadi, dan dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh nggak melihat keseluruhan jalannya, tapi selama kita berjalan bersama dengan dia, saya percaya dia akan menuntun kita. Dan janji firman Tuhan dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Saudara, hari-hari ini siapa yang mau kita ikuti? Apakah kita hanya sekedar mau mengikuti berita? Apakah kita hanya sekedar mau mengikuti masalah demi masalah, keadaan demi keadaan? Apakah yang kamu mau ikuti hanya perlakuan orang? Atau kamu mau mengikuti aku? Kamu mengikuti firmanku? Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, percayakah engkau bahwa kita itu memiliki terang hidup di dalam hidup kita? Bukan terang yang semu, bukan terang yang ketika gelapnya begitu gelap dan terang itu sepertinya redup. Saudara, kita punya terang yang hidup. Dan terang yang hidup itu adalah Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau engkau hari-hari ini Tuhan tuntun kita untuk melakukan hal demi hal, sekecil apapun, mungkin langkah demi langkah, tapi ketahuilah, ketika engkau percaya bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan sedikit pun. Kenapa? Karena terang hidup itu hidup di dalam kehidupanmu dan berjalan bersama dengan engkau setiap hari. Kemuliaannya, dia lebih terang dari matahari, bulan, dan bintang. Makanya dikatakan, let there be light, jadilah terang. Sebelum ada apapun benda-benda penerang itu, untuk memisahkan gelap dari terang. Saudara, hari ini Tuhan mau memisahkan gelap dan firman dari dalam kehidupanmu. Hari-hari ini firman akan bercahaya begitu terang di tengah keadaan dunia yang semakin gelap, di tengah masa depan yang mungkin blur, yang mungkin bayang-bayang, yang mungkin kita nggak bisa lihat. Tapi firman akan bersinar begitu terang. Firman yang kau lepaskan, firman yang hidup dalam kehidupanmu, itu memiliki terang yang akan berkuasa di atas kegelapan. Tidak akan ada kegelapan apapun yang bisa mengalahkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami percaya satu hal, Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kami ada dalam kebingungan, kami ada di dalam keraguan, kami ada di dalam kekhawatiran, kami mempunyai terang hidup lebih daripada
apapun juga yang menurut kami hari-hari ini sebagai benda penerang bagi hidup kami. Yang mungkin menurut kami kalau ada itu saya bisa lebih pede, kalau ada itu saya bisa lebih punya sukacita. Tuhan, kami punya Engkau dan itu cukup bagi kami. Dan berjalan bersamamu, itu adalah segalanya yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkannya. Dan hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar mereka menyadari bahwa terang hidup itu ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga langkah kami jelas, masa depan kami jelas, penuh dengan pengharapan. Meskipun hari ini kami harus berjalan langkah demi langkah, tapi kami hanya mau percaya satu hal: penyertaan Tuhan sempurna, keajaiban Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Kami boleh nggak melihat seluruh jalannya, tapi selama kami melihat siapa yang berjalan di samping kami, siapa yang berjalan bersama-sama dengan kami, itu cukup bagi kami Tuhan. Itu cukup untuk mengalahkan segala kegelapan yang mencoba menguasai pikiran kami, mencoba menguasai hati kami. Aku lepaskan berkat atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menjadi bagian hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.